Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Viviantika Wahyu Pratiwi, NIM 2020206. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari belajar saya mengenai tugas AIK, yaitu dengan topik Gerakan Dakwah Muhammadiyah di masa pandemi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan suatu gerakan atau organisasi yang cukup besar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh seorang tokoh besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 miladiyah di kota Yogyakarta. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah ini bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang mistis. Selanjutnya adalah tujuan Muhammadiyah. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang pernah terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini seringkali menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dan selain itu, tujuan Muhammadiyah juga mencakup berbagai hal untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan begitu, seluruh masyarakat muslimin di Indonesia dapat menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya sesuai dengan syariat, terutama syariat Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan kehidupan. Asal nama Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad dan diberi akhiran dia nisbat yang artinya adalah orang-orang yang mengikuti Muhammad. Kata Muhammad yang berarti terpuji, karena baik artinya maka dijadikan nama baik bagi anak cucunya oleh orang yang ingin anak cucunya kelak menjadi orang yang terpuji di kemudian hari. Sudah banyak kaum muslimin yang menamakan anaknya dengan kata Muhammad, dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang terpuji seperti Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammadiyah pada awalnya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Beliau adalah seorang ketib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu di Keraton Yogyakarta. Dan pada akhirnya nama Muhammadiyah ini diputuskan oleh Kiai Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Perkembangan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Ini juga berusaha untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menghadapi tantangan-tantangan yang menghadang dengan berani. Wilayah organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya. Dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa. Pada tahun 1920, ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh Pulau Jawa, dan pada tahun berikutnya, tahun 1921, Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat, seperti halnya kesehatan, pemberian hukum atau fatwa, panti asuhan, penyuluhan, dan lain-lain. Hal ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, dan rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo, dan lain sebagainya. Dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri banyak pula berdiri majelis, lembaga, serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah. Untuk mencapai visi organisasi, Muhammadiyah menetapkan beberapa misi yang bisa menjadi sarana dan media yang bisa dilakukan. Misi organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah yang diisyaratkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir umat manusia. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah gerakan dakwah Muhammadiyah di masa pandemi. Dampak pandemi yang meluas dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik ini memacu pada mubalik untuk kreatif dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Tema-tema dakwah yang diharapkan mudah dipahami sehingga mampu menguatkan ketahanan rohani masyarakat. Sebagai panggilan dakwah di masa pandemi, di Muhammadiyah dakwah ada 4 tujuannya. Pertama, menguatkan akidah Islam. Kedua, beribadah sesuai sunnah Rasulullah. Ketiga, berakhlak mulia. Dan keempat, muamalah berkemajuan. Tidak normal ini memang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Hampir seluruh bangsa dan manusia di seluruh dunia menerima dampak yang sangat terasa. Tentu semangat kita tidak boleh melemah. Kita harus kuat spiritual, fisik, dan mental untuk tetap tegak dan bangkit dalam aktivitas terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga aktivitas untuk bergerak dan berlomba dalam kebaikan tak boleh berhenti. Menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran harus berlangsung. Seperti yang Allah firmankan, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.